Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lihat aplikasi ini Bu apa ini? Selamat pagi anak-anak ibu kelas di ya. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Bar. Allahu Akbar. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita awali dengan berdoa. Sebelum ketua kelas kita, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Pak Muharis. Ya, Bu. Muharis saja, Bu. Ya, Muharis. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Waj'alni birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baiklah ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan memasuki materi baru. Sebelumnya ibu mau mendengarkan terlebih dahulu, apakah masih ingat materi pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih, Bu. Nah, apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Tentang Asmaul Husna, Bu. Tentang Asmaul Husna. Nah, Pada hari ini, pada minggu ini kita akan belajar pelajaran yang baru, yaitu tentang salah satu rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Ada 6, Ibu. Ada? 6, Bu. Ada 6. Kemudian siapa yang tahu rukun iman yang pertama? iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya. Ada, bagus. Allah. Kemudian rukun iman yang kedua, siapa yang tahu? Iman kepada malaikat. Bu. Pada Malaikat. Rukun iman yang ketiga, apa? Iman kepada kitab-kitab. Kepada kitab Allah. Pada kitab-kitab Allah. Kemudian rukun iman yang keempat, Iman kepada Rasul dan Rasul Allah. nah, iman kepada Rasul. Rasulullah. Yang kelima, Iman kepada hari kiamat. Kiamat. hari kiamat. Kemudian yang terakhir, rukun iman yang keenam apa? Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, Bu. Qada dan qadar. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran yaitu rukun iman yang kelima, yaitu apa rukun iman yang kelima? Iman kepada hari akhir, Bu. Hari kiamat. Hari terakhir hari kiamat. Mau absen dulu. Nah, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada perintah, Bu. Oh ya. Izin, Bu, dia, Bu. Dia mencret tadi, Bu. Dijemput ayahnya pulang. Ya. Saya mau dulu ya. Dari Ya. pertama Ahmad Effendi. Ada. Ada? Ada. Nah, ada. Kemudian yang kedua Ahmad Anim. Ada. Nah, ada. Yang ketiga Lisno Yon. Hadir, Bu. Kemudian Muharis. Ada, Bu. Ada. Itu, Bu. Ibardi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Refrita. Izin, Bu. Nah, yang satu ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu iman kepada hari kiamat. Di sini saya share screen. Bu. Pak, tulisannya Nampak, Bu. Nampak, Bu. Juga, Bu, nampak juga tuh. pengertian hari kiamat, jenis tanda dan hikmahnya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, siapa yang sudah tahu pengertian hari kiamat? Ayo. Saya, Bu. Nah, tulisan Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta.
Nah, hari Yang di bawah hancurnya. jadi ke atas, yang ke atas jadi ke bawah. Bukan Bu, bukan itu tuh Bu. Bagus. Itu Kalau hari pendapat dari Lisnora. Dari Ahmad Depen apa? kalau hari kiamat tuh Bu, hari di mana kita tidak laku lagi sama orang Bu. Kita tidak dipakai lagi sama orang Bu. Hancurnya ini Bu. Iya, Hampir bagus. mirip ya, Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Pak Naim. Iya, Pak. Anu ya, Bu. Hari di mana hancurnya dunia ini kayak yang ditandai dengan ditiupkannya sangkakala dari malaikat Israfil, Bu. Oh iya, bagus. Jadi sebelum kita belajar ternyata anak-anak ibu sudah pintar-pintar semuanya. Jadi kita Amin. belajar lagi ya, sudah tahu pengertian itu. Hari kiamat adalah hari saat hancurnya dunia beserta isinya, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya akan hancur, lebur. Coba lihat search-nya. Semua yang bernyawa akan mati. Entah yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun akan mati. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya, semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian. Tak seorang pun yang akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan Kiamat. kiamat. Kemudian, nah ini pengertian hari kiamat menurut Islam. Siapa yang mau bacakan? Nampak gambarnya, tulisannya? Nampak Bu. Nampak Bu. Bacakan ketua kelas kita lah. Saya lah Bu, jangan ketua terus Bu. Sedih saya Bu. Boleh, Ahmad Depen, coba bacakan. Pengertian hari kiamat menurut Islam. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu. Terima Harus kasih. saya Bu, harus saya mau memikirkan kiamat nih Bu. Belum dapat Iya. jodoh Bu. Nah, Kasihan itu, Bu. Ya, bagus Depen. Nah, kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Nah, tidak usah kita merasa sedih ya, Ibu. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya yang akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana dan sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Jadi kiamat itu awal dari kehidupan kita yang sebenarnya, anak-anak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Nah, itu hari kiamat. Jadi kita umat Islam wajib mengimani adanya hari kiamat. Banyak dosa tanpa bisa bertobat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Ini balasan bagi kita yang berbuat dosa di dunia. Maka pada hari kiamat setelah itu akan ada balasan untuk kita. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya surat Al-Hajj ayat 7. Nah, ini adalah artinya. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan. Sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur. Itu kemudian lagi ada jenis-jenis kiamat. Nah, kiamat itu ada dua. Ada kiamat besar dan ada kiamat Kecil.
kecil, kiamat sugro dan kiamat kubro. Siapa yang tahu apa itu kiamat sugro? Kiamat yang besar, yang kecil Bu kalau sugro. Nah, Contohnya, contohnya apa? Contohnya banyak ghibah, laki-laki dan perempuan, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu contoh-contohnya Bu. Pengertian Fitnah, kiamatnya. merajalela. Oh, kalau itu tanda-tanda kiamatnya kan? Ya, yang kecil Bu itu Bu. Oh, yang kecil. Kemudian ada lagi yang kiamat kubro. besar. Siapa yang tahu pengertiannya? Yang lain? Turunnya Dajjal Bu. Oh, turunnya Dajjal ya, salah satunya. Ya'jud dan Ma'jud. Turunnya Ya. Nabi Isa, Bu. Ya, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham tentang hari kiamat ini. Tinggal memperdalam ilmu pengetahuannya tentang hari kiamat. Iya, Bu. Nah, ini dia. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah atau disebutkan kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Berarti kiamat kecil itu akan terjadi pada kita apabila kita mengalami kematian. Berarti kecil itu dalam pribadi kita. Kematian orang yang disebabkan oleh penyakit atau bencana itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak seperti peristiwa tsunami. Nah, siapa yang tahu terjadinya peristiwa tsunami? Ada yang tahu? Saya, Bu. Tahun 2004 tuh, Bu. Nah, tahun 2004 terjadi peristiwa tsunami. Kalau kita melihat, ngeri kan kita melihatnya? Ngeri Ngeri, Bu. Bu. Banyak Nah. orang yang mati videonya tuh aja ngeri Bu. Iya, sangat ngeri. Itu hanya baru kiamat kecil. Nah, kiamat yang sebenarnya jauh lebih daripada Dahsyat lagi ya, Bu, ya. itu ya. Dahsyat itu pasti. Kemudian lagi kiamat kecil, kemudian kiamat kubro. Peristiwa tsunami itu adalah kejadian besar yang terjadi di dunia ini, tetapi itu baru kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar, maka jauh lebih besar, lebih dahsyat kengeriannya dibandingkan dengan peristiwa tsunami tersebut. Anak-anak sayangi, sudah mengerti dengan pelajaran kita? Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Tidak Bu. Paham, Bu. Udah paham, Bu. Nanti kalau Ibu mau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kamu mungkin tidak cukup waktu kita ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ada 5 buah soal pertanyaan. Mungkin jawabannya nanti kamu buat aja PR di rumah dan akan di rumah minggu depan semuanya harus mengumpulkan PR-nya. Siapa yang tidak mengumpulkan nanti ada hukumannya ya. Ya, Coba Bu. lihat dulu. Ini tidak ada di gambar apanya, soalnya. Ibu dikte aja ya. Ya, ya. Ya, Bu. Nah, ditulis ya. Perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Udah, Kemudian, Bu. udah ya. Udah, Bu. Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud iman kepada hari kiamat. Udah, Bu. Bu. Kemudian nomor 3. Bagaimana keadaan manusia, hewan, dan tumbuhan pada hari kiamat? Udah, Bu. Nomor 4. Apa yang terjadi pada bumi dan segala isinya ketika kiamat? Udah, Bu. Nomor 5. Apa Tunggu, Bu. Bu, tunggu, Bu. Belum siap, Bu. Lisnora cepat kali, Bu. Bentar, pelan-pelan, Bu. Udah, Bu. Ya. Nomor 5. Apa peristiwa yang akan terjadi setelah kiamat datang?
Sudah, Bu. Nah, Belum, Bu. Lisnora cepat kali dia, Bu. Iya. Udah, Bu. ya. Kalau ada yang yang belum lengkap, coba dilihat apa temannya. Kalau benar semua poten berapa ini, Bu? 100 lah. 100. Kasih bintang nggak, Bu? Iyalah, nanti dikasih hadiah juga. Alhamdulillah. dikasih bintang. Makasih, Bu ya. Dan Kita soal tunggu Bu ini, hadiahnya. 5 buah soal ini kamu kerjakan di rumah, boleh ditanyakan kepada orang tuanya kalau tidak mengerti, ya. Ya. Ya, Bu. Sama Mbah Google boleh, Bu, ditanya sama Mbah Google. Boleh. Ya, nanti kalau dapat 100 nanti, ini pertanyaan ini boleh jawabannya mencontek. Ya, karena PR boleh mencontek. Oh gitu, Bu. Iya, PR kan, tetapi harus dikerjakan di rumah. Iya, Bu. Untuk dari Google bisa. Pagi-pagi, Boleh. namanya mengerjakan pagi-pagi di sekolah kan, meniru temannya itu tidak boleh. Ya, kalau ada yang seperti itu, tolong ketua kelas ya dilaporkan pada ibu. Ya, Bu. Siap, Bu. Kemudian Biasanya yang kayak Jam gitu kali, tuh Bu, si ini. Naim tuh. Kejam Iya. kali Bu ini. Oke Bu, siap Bu. udah Ya, Bu. ada pertanyaan tentang pelajaran kita tadi? Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak ada Udah ya. cukup, Bu. Udah pas, Bu. Dari pelajaran tadi, Ibu melihat anak-anak Ibu sekalian sudah mengerti dengan pelajaran tentang iman kepada hari kiamat ini. Karena setiap Ibu tanya, jawabannya selalu betul. Jadi kita hanya mengulang-ulang pelajaran aja lagi karena kamu sudah mahir dalam Kata pelajaran. Ibu suruh belajar tadi malam. Iya, makanya bagus lah itu ya. Ternyata anak-anak Ibu mengindahkan perintah Ibu ya. Ya, Iya, Bu. Untuk materi selanjutnya, nanti kamu untuk minggu depan ya, selain mengerjakan PR-nya, kamu juga harus mempelajari tentang Iman kepada kode dan kodar tuh, Bu. Lanjutannya tuh, Bu. Kalau ada kiamat. ya iman kepada kode dan kodor ya, supaya Bu. juga seperti pelajaran kali ini, maka kamu bisa mempelajarinya di rumah atau menanyakan kepada orang tuanya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, mungkin sekian saja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Alhamdulillah. membawa manfaat. Amin. Bisa Diamalkan ya, Bu ya. Bisa kita amalkan ya, Bu ya. diamalkan. Ya. Sekian dulu. Mari kita Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi bilang alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.